Terima kasih untuk segala yang kau lakukan, Bang. Peluh juga perhatianmu. Meski belum sepenuhnya kudapatkan, namun sungguh, aku merasa nyaman kalau kau begitu mengutamakan diriku. Tuturku bangga dengan senyum bahagia, bergelayut manja di pundak lelaki yang telah 3 hari ini menghabiskan waktu bersama. Hingga untuk pertama kali kurasakan harmonisnya hidup berumah tangga. Aku tahu dia sudah berusaha sangat keras untuk membuatku nyaman, dan aku tak ingin merusaknya dengan amarah yang berlebihan. Dapur itu tunjukku berbinar bahagia. Terpana, netraku tertuju pada sudut ruang yang kini nampak lebih hidup, dengan keberadaan dapur yang memiliki aksen mewah. Tak begitu besar memang, tapi keindahan itu menggambarkan betapa keras usaha Bang Fatih untuk membuatku merasa nyaman di tempat baru ini. Tersenyum, Bang Fatih menatapku mesra. Untukmu, Neng, Abang tahu akan apa yang mampu membuatmu bahagia, dan Abang berusaha untuk mewujudkannya meski masih sangat jauh dari kata sempurna. Maafkan Abang ya, belum mampu memberikanmu yang lebih dari ini. Ulas Bang Fatih. Menggeleng, ku tautkan netra bangga, hangat menjalin jemarinya. Aku suka kok, Bang, sungguh. Bagiku itu sudah lebih dari cukup, ucapku penuh cita, mencoba menghalau lara. Terima kasih, Neng. Aku tahu kamu memang wanita yang sangat luar biasa. Meski cobaan datang silih berganti tanpa henti, tapi sikap welas itu membuatmu tetap berlaku santun. Aku tahu kini kau sedang berusaha berdamai juga dengan rasa mengalah. Aku pun paham semua itu tidaklah mudah. Namun dengan ketenangan, kau mampu melawan dan menaklukkan ego itu. Ungkap Bang Fatih terjeda, lembut mengecup pucuk kepala. Terima kasih ya, Neng, imbuhnya menarik kedua sudut bibir. Mengangguk, aku menggerakkan kepala naik turun. Sungguh, dari semua derita, perhatian ini mujarab sebagai obatnya. Andai saja aku adalah satu-satunya wanita yang bertahta di sana. Andai saja akulah satu-satunya permaisuri yang mendapatkan seluruh kasihnya. Andai saja akulah satu-satunya istri yang menjadi pusat perhatiannya. Pasti akan kurasakan surga begitu dekat di pelupuk mata. Namun tidak. Takdir ini harus kuterima karena aku bukanlah satu-satunya, tapi salah satu dari keduanya. Apakah malam ini kau bisa menemaniku kembali, Bang? Tanyaku sedikit tertahan akan waktu 3 hari yang sedari kemarin telah dia canangkan dan sudah habis sejak semalam. Bang Fatih mengernyit, menyatukan kedua alis. Coba nanti aku minta izin Latifan dulu ya, Neng, ungkap Bang Fatih, mencoba mengulik rasa, menjelaskan bahwa dia bukan milikku seorang, mempertegas jika suamiku juga suami orang lain. Bibirku mengerucut kala kembali mendengar nama itu dari lafalnya. Sungguh, cara dia memanggil nama itu membuatku terbakar api cemburu. Ya sudah, aku sudah cukup bahagia dengan waktumu yang 3 hari ini. Bila kini kau harus kembali padanya, maka pergilah. Tuturku sendu menyimpan pilu. Abang usahakan untuk tetap di sini. Tapi nanti bila memang harus pulang, maka kamu juga harus ikhlas ya. Insya Allah dalam seminggu akan ada beberapa malam untukmu
ungkap Bang Fatih, mengundang Binar melebur pilu. Benarkah? Tanyaku tak percaya. Namun, Bang Fatih menganggukkan kepala dengan mantap, menandakan akan kesungguhan ucapnya. Berdering, gawai itu terdengar berteriak memekak rungu. Bergegas ku tinggalkan dapur mini yang beberapa jam ini menjadi tempat yang paling aku sukai. Aku ragu untuk menerima panggilan dari nomor baru. Semenjak tersemat julukan pelakor, aku memang lebih berhati-hati menggunakan benda pipih itu. Bukannya memilih menghindar, tapi aku lebih mementingkan kondisi psikis sendiri. Toh, pada dasarnya mereka tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Assalamualaikum, sapaku sedikit ragu. Mencoba membangun keberanian untuk terjalin kembali dengan dunia luar. Ingin membuktikan bahwa apa yang kulakukan bukanlah wujud dari dosa besar, tapi lebih pada ibadah sepanjang masa yang masih dipandang sebelah mata. Mendengus, seseorang di seberang sana terdengar berat menghembuskan nafas. Waalaikumsalam, ucap seseorang di seberang, yang sama sekali tak kukenali suaranya. Maaf, ini dengan siapa? Tanyaku, mencoba bersikap tenang meredam dentaman. Saya ibunya Fatih, ucap perempuan di seberang sana yang seketika membuat mataku berkunang-kunang. Deru dada yang sedari tadi coba ku simpan, kini telah menjelma menjadi gulungan ombak yang datang semena-mena. Tercekat, aku terdiam 1000 bahasa. Entah, kini apalagi yang hadir menghampiri ketenangan ini. Halo, serunya, setengah berteriak. Kembali memaksaku mengerjap, sedikit menjauhkan gawai dari rumah. Iya Bu, ucapku tergagap. Mencoba bersikap santun pada sosok mertua yang sama sekali belum pernah kutemui. Ibu, tinggi sekali nyalimu hingga ringan memanggilku ibu. Gertak perempuan di sana yang seketika membuatku pahit kembali menelan salivah. Maaf, ucapku lirih tak enak hati. Aku tak tahu wanita seperti apa dirimu yang tega merusak rumah tangga anakku. Tapi dari caramu memanggilku ibu, itu sudah cukup membuktikan selancang apa dirimu sebagai seorang wanita. Apa kau pikir aku akan menerima dirimu sebagai seorang menantu? Atau kau kira aku akan rela kau sebut sebagai mertua? Asal kau tahu, Latifah adalah menantu kesayanganku. Dan aku tidak ingin Fatih kehilangan istri sebaik dirinya demi perempuan tak jelas seperti dirimu. Jadi, katakan berapa yang kau minta dan segera tinggalkan Fatih sebelum aku berbuat lebih dari ini. Gertak sang mertua, tajam menghunus ulung. Rapat ku pejamkan netra. Sungguh, sakit ini nyata kalau penolakan datang bertubi-tubi, lengkap dengan segala cerca. Aku tahu kesempurnaan sang kakak madu hingga harus disanjung setinggi itu. Namun, layaknya setiap orang yang memiliki kekurangan, pun begitu pula dengan kebaikan. Aku juga memilikinya, meski dalam hal berbeda. Namun mereka memilih melihatku hanya dari kehinaan saja. Maaf Bu, aku tidak bisa meninggalkan suamiku. Tuturku mencoba tetap kokoh dalam keputusan. Meski ribuan belati datang menghujam.
Apa maksudmu? Katakan, berapa harga yang kau minta untuk bisa pergi dari Fatih? Gertak ibu geram. Ini bukan soal hartamu, tapi lebih dari itu. Ada ikatan pernikahan yang tak mungkin ditukar dengan apapun di dunia ini. Termasuk limpahan seri yang ibu tawarkan. Tandasku menahan isak. Wanita itu terbahak, menghinaku dengan lengkingan gelak. Aku tahu kau menikah dengan Fatih demi apa? Atau sebenarnya kau ingin lebih dan dengan menguasai seluruh harta Fatih? Seru perempuan itu dalam jeda tawa. Kususut lelehan yang tak henti deras mengurai mencipta muara itu dengan pedih. Dari sekian ribu hujatan, kurasa inilah yang paling dalam. Sungguh, Bu, aku tak pernah memiliki pikiran sehina itu. Bahkan untuk sekedar terbersit pun aku tak mampu. Bila aku memilih bertahan, itu hanyalah bukti seorang istri pada suaminya. Wujud ketaatan seorang hamba pada Rabb-Nya. Bukankah perceraian itu termasuk perkara yang dibenci Allah? Dan jelas, aku tak ingin berada di antara orang-orang yang melakukannya. Ungkapku, mencoba tegak, berdiri di hamparan duri. Terbahak, tawa sang ibu semakin tak terkendali. Untuk apa kau berlindung atas nama agama? Sedangkan jelas telah kau langgar larangan untuk tak menyakiti sesamanya. Belajar agama yang benar. Jangan merasa paling teraniaya dengan ilmumu yang salah kaprah itu. Merasa seolah sebagai korban. Padahal fakta menyebut kaulah tersangka utama. Tandasnya garang. Astagfirullah. Lirihku pilu di kedalaman sana. Berharap ada campur tangan Allah yang berkenan membantu. Aku tidak pernah berlindung dengan nama Allah, Bu. Namun bila yang kulaksanakan itu adalah sebuah kebajikan, untuk apa aku harus menyerah mempertahankan? Jelasku melirihkan nada. Kebajikan? Apa ya kebaikan yang bisa dilihat dari seorang pelakor? Ulas ibu mertua kasar. Maaf, bila memang tak ada sedikit pun kebaikan yang dapat ibu lihat dari diriku. Namun dengan meminta seorang istri pergi dari suaminya, itu adalah dosa besar. Tandasku mencoba membela diri. Masih jumawa kau berbicara tentang dosa. Sepertinya kedua orang tuamu telah gagal mendidik dirimu sebagai seorang wanita. Hingga kau tumbuh menjadi wanita murahan yang jago bersilat lidah seperti itu. Ucap ibu mertua yang seketika mendidihkan aliran dalam diri ini. Bagaimana bisa ibu berkata seperti itu pada orang tua lain? Bila menurut ibu aku telah melakukan kesalahan, itu murni karena kelalaian saya, Bu. Bukan sebab dari orang tua. Bahkan, ibu tak pernah tahu sekeras apa usaha mereka dulu mendidik anak-anaknya. Ucapku terbata menahan tangis. Perih. Sungguh kalau orang terkasih yang telah tiada harus dihujat seperti ini. Sungguh, aku masih mampu mendengar semua keburukan tentang diri ini. Tapi bila sudah menyangkut kedua orang tua, maka aku tak akan mampu menanggung lagi. Bila kau tak ingin orang tuamu dihina, maka sudah seharusnya kau menjaga nama baik mereka. Kalau sudah begini, mengapa kau marah pada orang-orang yang mencerca? Mengacalah dan lihat betapa buruk kelakuanmu itu. Seru sang mertua tak lagi mau berempati. Panjang kuhla nafas. Sungguh telah hilang hormatku pada orang yang seharusnya kutanam bakti ini. Atas tajam belati yang rapi tersimpan dalam mulutnya.
Apa yang menurut ibu salah, itu belum tentu tak benar di hadapan Allah. Pun begitu dengan kebaikan yang ibu junjung sangat tinggi, itu belum tentu juga baik di hadapan Allah. Jadi aku mohon berhenti memintaku meninggalkan Bang Fatih, apalagi dengan menyodorkan sejumlah uang sebagai imbalan. Karena seburuk apapun seorang suami, tak akan pernah bisa ditukar dengan uang oleh istrinya. Pungkasku sedikit meninggi. Berani sekali kau berkata seperti itu padaku. Hah? Teriaknya semakin meradang. Tak terima atas perlawanan yang didapatkan. Maaf, bila menurut ibu aku sangatlah lancang. Tapi untuk sesuatu yang benar, maka aku akan berani mengungkapkan juga. Mempertahankan apapun caranya. Tandasku kembali. Oh, ternyata bukan hanya perangai yang buruk. Hatimu pun begitu sombong. Bahkan setelah kau hancurkan kehidupan rumah tangga anakku, masih angkuh kau menepuk dada sekeras itu. Dan dengan beraninya memberi nasihat padaku, tutur sang mertua tak henti menghakimi perbuatanku. Maaf bila ibu merasa tersinggung ataupun tak terima atas apa yang kuucapkan. Tapi sebelum ibu menghujatku seperti ini, apakah ibu sudah menegur Bang Fatih, anak kesayangan itu? Atau hanya dirikulah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan dalam kasus ini? Tanyaku sedikit menikam. Aku paham tipe seperti apa sang mertua, orang yang selalu menganggap anaknya dalam kondisi benar. Fatih itu lelaki yang sangat baik. Dia seorang anak yang taat pada orang tuanya, juga suami yang sangat mencintai istrinya. Namun, bagaimanapun Fatih adalah lelaki dewasa yang seringkali tergoda bila perempuan murahan seperti dirimu tak henti menggoda. Ungkapnya menggebu-gebu. Aku terkekeh mendengar jawaban sang mertua. Sungguh, aku tahu inilah yang akan dia ucapkan sebagai senjata. Mungkin itu dulu, saat ibu masih mengenalnya. Karena setelah bertemu diriku, Bang Fatih tak berhenti menggoda. Bahkan saat berkali-kali aku menolak, dia rela bersujud memohon di kaki ini. Untuk cintaku, yang dia sebut sebagai wanita terkasih. Ucapku memberikan penekanan dalam setiap kata. Hah? Dasar ulat bulu. Aku tahu kau akan terus berkelit untuk mencari pembenaran. Dan sayangnya, aku tak sedikit pun percaya padamu. Ungkapnya garang semakin tak terkendali. Terserah bila ibu tak mau percaya pada ucapanku. Tapi aku telah menyimpan semua bukti. Karena tahu hari ini pasti akan terjadi. Dan aku tidak mau dianggap sebagai perayu suami orang. Karena dasarnya dialah yang terus menggoda. Bang, kapan kau akan mengenalkan aku pada kedua orang tuamu? Tanyaku usai ditentukan tanggal pernikahan kami. Insya Allah secepatnya, Neng. Jawabnya enteng tanpa beban. Tidak, Bang. Aku tidak akan menikah denganmu sebelum kau kenalkan aku pada mereka. Ucapku mencoba menekan, menjelaskan betapa penting campur tangan orang tua dalam pernikahan ini. Tolong mengertilah sayang, bukankah Neng sudah sangat paham betapa poligami itu ditentang oleh sebagian besar orang?
pun seperti itu dengan kedua orang tuaku yang masih sangat fakir pada ilmu poligami. Namun abang janji, sembari kita melaksanakan niat baik ini, pelan-pelan akan abang pahamkan pada mereka tentang indahnya poligami, juga banyaknya pahala bagi siapa saja yang melaksanakan. Tutur Bang Fatih mencoba mengikis ragu. Tapi Bang, aku takut bila nanti akan menyulut masalah yang lebih besar. Tuturku mengutarakan kekhawatiran. Abang pun sama seperti dirimu, Neng, merasa khawatir juga cemas. Apalagi banyak sekali orang yang harus abang berikan pemahaman. Bukan hanya kedua orang tuaku, tapi juga Latifah dan keluarga besarnya. Namun, abang tak ingin larut dalam kecemasan. Karena itulah perbuatan setan yang sedang mencoba menggagalkan niat baik kita. Tandas Bang Fatih. Tapi Bang, ucapku terjeda. Istighfar Neng, mintalah pertolongan pada Sang Kholik agar terhindar dari bisikan-bisikan setan. Sungguh, mereka tak akan pernah lelah menggoda keturunan Adam untuk menjadi karibnya di neraka kelak. Bahkan, usaha mereka tak akan pernah berhenti hingga jasad kaku terbujur di alam kubur. Tandas Bang Fatih mencoba mengingatkan. Astagfirullah. Lirihku mencoba memohon pertolongan pada Sang Pencipta. Keras berusaha menyingkirkan ragu. Namun, usahaku berakhir sia-sia. Karena rasa itu masih tinggi bertahta di kedalaman sana. Neng, percayakan sama abang? Pasrah, aku mengangguk tak berdaya. Sungguh, sebenarnya hati ini masih sangat enggan untuk mengalah. Namun raga ini menolak untuk terus mengelak. Abang hanya tak ingin dirimu terganggu dengan masalah ini. Biarlah abang selesaikan semuanya. Selama raga ini masih ada, maka tak akan selangkah pun abang pergi meninggalkan dirimu. Selama nafas masih menjadi hakku, maka tak akan kubiarkan duka menyelimutimu. Ucapnya terjeda, kembali menyusun rangkaian kata. Yang terpenting untuk saat ini adalah kamu merasa bahagia. Aku tak ingin pernikahan kita gagal hanya karena sang mempelai perempuan jatuh sakit, ungkapnya menggoda. Yang entah mengapa semudah itu aku percaya. Diam terpaku dengan segala rayu. Benar bila ada yang mengatakan bahwa cinta itu buta, tak mampu membedakan antara cahaya dan gulita. Baiklah, tapi abang harus janji untuk secepat mungkin menyelesaikan semuanya ya, tekanku. Abang janji sayang. Hingga di usia pernikahan ke-3 bulan, restu itu tak kunjung hadir. Bahkan setiap kali aku menanyakan, Bang Fatih selalu berkata akan waktu yang belum sesuai untuk mengungkap keberadaan diriku di hadapan mereka. Sudah pasti aku merasa khawatir. Namun apa yang bisa kulakukan? Selain menunggu kabar baik yang mungkin saja akan dibawa oleh sang suami tercinta. Dalam usahanya aku hanya mampu membantu melalui doa. Semoga apa yang diusahakan suamiku menjadi nyata dan lebar terbuka jalannya. Hingga hari ini tiba. Sang mertua hadir meski hanya via suara. Adu silat lidah pun tak lagi mampu terhindarkan akan ketajaman lidah wanita yang telah melahirkan suamiku itu. Dengan segala cerca, tentu saja aku tak bisa pasrah dan diam begitu saja. Apalagi hanya akulah yang menurutnya bersalah, terlepas dari sikap rakus anaknya. Entahlah, kini aku juga mulai membenci Bang Fatih yang di mata mereka lelaki baik tanpa celah.
Sementara diri ini tertulis sebagai wanita nakal, perebut suami orang. Kau pikir aku akan merasa takut dengan semua bukti yang kau ucapkan itu? Sungguh, tak sedikit pun aku merasa gentar. Ungkapkan pada semua orang tentang bukti itu, maka aibmu pun akan semakin tersebar terbuka dan terpampang jelas betapa murahnya dirimu, hingga harus menerima lamaran lelaki beristri. Gertak sang mertua yang masih memiliki tenaga ekstra untuk mencerca. Kuhela nafas panjang. Sungguh, jika tak ingat tentang kewajiban bersikap baik padanya, maka sudah pasti kututup telepon ini. Namun aku memilih untuk tetap memasang merongo sebagai wujud bakti seorang menantu. Aku tidak berharap ibu merasa takut dengan segala ucapanku. Aku hanya ingin ibu membuka mata. Bila memang menurut ibu pernikahanku dengan Bang Fatih merupakan sebuah kesalahan, maka bukan hanya aku saja yang harus menanggung dosanya, karena Bang Fatih juga terlibat di dalamnya. Terlepas bagi seorang ibu, pasti dia adalah anak yang luar biasa. Tuturku menjelaskan, berani sekali kau menghujamiku ancaman seperti ini. Apakah kau sungguh tak ada niat untuk bersikap baik agar diterima kehadiran sebagai seorang menantu? Aku telah melakukannya, Bu. Mungkin ibu tak menyadari, karena besarnya amarah yang tersimpan untukku. Aku pun tak masalah bila ternyata ibu tetap tak mau menerima diriku sebagai seorang menantu. Bagiku, mendapatkan suami yang baik itu adalah keharusan, dan mertua yang legowo itu adalah keberuntungan. Bila kini aku masih tak bisa diperhitungkan sebagai seorang menantu, maka aku anggap aku belum beruntung. Tuturku tenang. Geram, nampaknya beliau semakin terbakar amarah, hingga keras terdengar betapa berat hembusan nafasnya. Kurasa tak ada guna berbicara dengan orang bermuka tebal seperti dirimu. Cukup ingat bahwa suatu saat kau akan menerima karma dari semua perbuatanmu. Tandasnya kasar. Bila menurut ibu ada karma yang telah menungguku, pun begitu dengan Bang Fatih, bukan? Kurasa dia juga akan menerimanya. Tuturku kembali tak terima dengan segala yang diucapkannya. Tak usah kau bermimpi untuk bisa melewati kesusahanmu itu dengan Fatih. Karena sebelum waktu itu tiba, aku akan terlebih dahulu menyadarkan dan kembali membawanya dalam kebaikan. Cobalah, jika ibu yakin mampu melakukan itu. Sebab, seperti yang ibu ucap barusan, Bang Fatih adalah sosok yang sangat baik dan setia pada istrinya. Seperti itu pula perlakuannya selama ini padaku. Meski harus membagi waktu, tapi dia tak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang suami. Tantangku tanpa gentar akan baiknya sikap sang suami selama ini. Terbahak, wanita itu tenggelam dalam gelap. Apa kau pikir Fatih akan lebih membela dirimu daripada aku yang telah melahirkan dan merawatnya? Sungguh, apakah kau berpikir dirimu akan dijunjung setinggi itu? Bahkan saat ini pun aku mampu membuat Fatih meninggalkan dirimu. Tekannya mengungkap betapa penting keberadaan dirinya di hadapan Bang Fatih. Aku tak memiliki pemikiran sejauh itu, Bu. Namun aku yakin Bang Fatih adalah seorang suami yang sangat bijaksana dan mampu mengambil keputusan tanpa harus menyisakan luka. Ungkapku merendahkan diri, berharap beliau segera mematikan telepon. Karena jujur, aku pun sudah tak sanggup untuk terus menekan bara yang terus disulut kobarannya. Oh, ternyata kamu sangat lihai memutarbalikkan fakta ya. Pantas bila mendapat julukan pelakor senior, meski jauh berbeda dari usiamu yang masih sangat belia itu, ejeknya. Aku terima apapun julukan yang ibu sematkan untukku. Kali ini,
Yang terpenting bagiku adalah derajat di hadapan Sang Pencipta. Biarlah di dunia kusandang nista. Toh, hidup ini hanya bilangan angka, bukan? Dan akan berakhir kala masa itu telah tiba. Baru kali ini aku bertemu dengan orang yang sangat bebal seperti dirimu. Entah kebaikan apa yang dilihat Fatih dari wanita seperti ini. Tapi aku yakin kau telah melakukan segala cara agar Fatih benar-benar jatuh cinta dan takluk di pelukanmu. Ucapnya kembali mengungkapkan praduga. Anggap saja semua yang ibu katakan itu adalah kebenaran. Toh, suatu hari semua fakta itu akan terungkap tanpa harus kusingkap. Tentang siapa yang telah menggoda siapa, tanda siku tajam. Kasar menekan tombol merah di gawe. Sungguh, aku sangat lelah untuk terus menanggapi sang mertua. Biarlah aku dianggap menantu durhaka. Toh pada dasarnya aku memang sudah dianggap hina. Sekeras apapun usahaku untuk terlihat baik, tak akan berarti apa-apa baginya.